Setelah sebelumnya Shikawa berhasil membantu para warga kota Yuanzhou mengalahkan pasukan suku utara di wilayah perbatasan, sekarang dia mendapat tantangan baru yaitu membantu menyatukan kekuatan di wilayah Yuanzhou yang diserahkan begitu saja oleh pihak kerajaan Sichuan kepada suku utara, di mana imbasnya semua penduduk di kota tersebut berniat dimusnahkan oleh suku utara. Alhamdulillah berkat usaha, kerja keras, dan doa, Shikawa pun kembali berhasil memukul mundur pasukan suku utara setelah dia menyatukan seluruh elemen masyarakat di kota Yuanzhou. Atas jasa besarnya tersebut, pemimpin kota Yuanzhou yaitu Tetua Budan lalu mengangkat Shikawa menggantikan dirinya sebagai pemimpin dan mendapat julukan baru yaitu Raja Cahaya, di mana beliau juga telah memanggil seluruh pasukan elit di kota Yuanzhou yang selama ini terpecah belah dan meminta Shikawa memimpin mereka dalam membantu para penduduk desa keluar dari perbudakan yang selama ini dilakukan oleh suku utara. Di sini, Tetua Delun lalu memberitahu situasi mereka di kota Yuanzhou saat ini bahwa mereka sedang dilanda krisis pangan karena jalur perdagangan mereka dikuasai oleh suku utara. Mengetahui hal itu, Shikawa yang masih terngiang dengan mimpinya pun lalu memutuskan untuk kembali ke kerajaan Sichuan untuk meminta bantuan kepada Dilin, di mana dia menyuruh bawahannya untuk berpura-pura menggantikan posisinya sebagai Raja Cahaya selama dia pergi. Dengan begitu, Jenderal Ludi dan pasukannya tidak akan berani datang untuk mencari masalah. Sementara itu di sisi lain, diperlihatkan Dilin yang mendapat kabar dari mata-matanya bahwa sebulan yang lalu muncul seorang pahlawan dari wilayah Yuanzhou yang memiliki julukan Raja Cahaya, di mana sosok pahlawan tersebut berhasil menyatukan kembali seluruh rakyat di kota Yuanzhou untuk mengalahkan pasukan suku utara. Namun sampai saat ini, dia masih belum mengetahui identitasnya karena Raja Cahaya selalu menggunakan topeng untuk menutupi wajahnya, sementara Dilin pun langsung bisa menduga kalau orang itu adalah Shikawa. Kembali ke Shikawa di tengah perjalanannya menuju kerajaan Sichuan, dia memutuskan untuk nunut ngeop di sebuah rumah terbengkalai karena di luar sedang turun hujan, di mana dia secara tidak sengaja justru melihat seorang wanita yang sedang dikeroyok oleh beberapa pasukan klan Liu Feng yang ternyata orang itu adalah Jenderal Shuang. Meskipun Shikawa masih belum mengetahui kalau Jenderal Shuang merupakan anak dari pemimpin klan Liu Feng yang berusaha dihabisi oleh kakak pertamanya sendiri, namun merasa kasihan, Shikawa pun memutuskan untuk membantunya. Setelah berhasil mengalahkan pasukan klan Liu Feng, Shikawa kemudian memperkenalkan diri menggunakan nama palsu untuk merahasiakan identitasnya. Begitu juga dengan Jenderal Shuang yang juga menggunakan nama samaran. Sampai keesokan harinya, pasukan klan Liu Feng kembali datang untuk menyelesaikan misi mereka, yaitu menangkap Jenderal Shuang. Mengetahui hal itu, Shikawa pun menyuruh Jenderal Shuang untuk bersembunyi sementara dirinya akan mengalihkan perhatian. Namun ketika berhasil mengusir pasukan klan Liu Feng, alih-alih matur nuwun, Jenderal Shuang justru kabur begitu saja dan bahkan mencuri pedang milik Shikawa, di mana dia meninggalkan secarik tulisan yang intinya dia akan mengembalikan pedang tersebut kalau suatu saat mereka bertemu kembali. Sementara itu di sisi lain, diperlihatkan Dilin dan Roku yang sedang membahas tentang kemunculan seorang Raja Cahaya yang telah berhasil memukul mundur pasukan suku utara. Melihat dari gerak-geriknya, Roku juga langsung menduga kalau Raja Cahaya yang dimaksud adalah Shikawa. Oleh karena itu, Dilin meminta kepada Roku untuk terus mengupdate berita tentang Raja Cahaya tersebut. Selain itu, di sini mereka juga mendapat surat dari Mahmud atau anak pertama pemimpin klan Liu Feng yang mengabarkan bahwa Jenderal Shuang telah mengkhianati klan Liu Feng. Dia meminta bantuan mereka berdua untuk memantau pergerakan Jenderal Shuang yang diduga kabur menuju ke wilayah kerajaan Sichuan, dan sebagai imbalannya, Mahmud akan memberikan 5 kecamatan secara cuma-cuma di wilayah perbatasan jika mereka berhasil menangkapnya.
Dan benar saja, diperlihatkan Jenderal Shuang yang sudah sampai di ibu kota kerajaan Sichuan dan sekarang dia berada di sebuah rumah bordil untuk bersembunyi. Namun siapa sangka, di sana dia kembali bertemu dengan Shikawa yang sama-sama bersembunyi karena seperti yang diketahui, Raja Ginseng atau pemimpin kerajaan Sichuan telah menetapkan Shikawa sebagai pengkhianat negara. Singkat cerita, karena kerajaan Sichuan juga sedang dalam kondisi melarat, kerajaan menetapkan aturan untuk melarang siapapun yang membawa logistik keluar dari wilayah ibu kota Sichuan, yang mana hal itu membuat Shikawa terpaksa membuat kode untuk menemui Dilin di tempat biasa mereka berkumpul, sekaligus mencoba menjelaskan alasannya berkomplot dengan suku utara hanyalah untuk menghabisi Lei Hong. Namun satu hal yang pasti, dia tidak pernah sekalipun memiliki niat untuk mengkhianati tanah kelahirannya sendiri dan justru berjanji akan membawa wilayah Yuanzhou kembali ke kerajaan Sichuan. Dalam obrolan itu, Shikawa langsung to the point untuk meminta bantuan Dilin menyelundupkan makanan demi membantu rakyat Yuanzhou yang sedang kelaparan, dan tentu saja sebagai kakak pertama, Dilin pun langsung setuju untuk membantunya, di mana dia akan memikirkan cara untuk menyelundupkan makanan keluar dari ibu kota kerajaan Sichuan. Bersamaan dengan itu, di sisi lain setelah mendengar kalau Putri Katan telah menikah dengan Jenderal Yulin, Roku akhirnya juga memutuskan untuk menikahi Lily, wanita yang dijodohkan oleh Raja Ginseng kepadanya. Tanpa dia ketahui, Putri Katan terpaksa menikahi Jenderal Yulin hanya untuk menjaga kehormatannya, sekaligus Dilin juga masih merahasiakan kalau Shikawa juga hadir dalam upacara pernikahan tersebut. Sementara itu di luar, diperlihatkan Jenderal Shuang bersama bawahannya yang memanfaatkan situasi dengan mencuri plakat milik pasukan kerajaan Sichuan dan berniat melarikan diri dari ibu kota. Tidak cukup sampai di situ, Jenderal Shuang juga merampas kereta kuda milik Xiaoning yang kebetulan melintas, di mana Shikawa yang menyadari kalau itu adalah ulah Jenderal Shuang pun berusaha untuk menghentikannya dan berjanji akan membantunya keluar dari ibu kota. Tidak berselang lama, giliran Dilin yang datang ke sana dan dibuat terkejut setelah mengetahui kalau orang yang membuat keributan itu adalah Shikawa, di mana Shikawa terpaksa berbohong kalau orang-orang itu merupakan rekan-rekannya yang berniat untuk keluar dari ibu kota. Mengetahui hal itu, Dilin pun kemudian memerintahkan pasukannya untuk menggeledah di tempat lain dengan tujuan untuk menyelamatkan Shikawa agar tidak ditangkap oleh pasukan kerajaan Sichuan. Keesokan harinya, diperlihatkan Shikawa yang menyamar menjadi seorang penjual damen untuk keluar dari ibu kota, di mana dia menyelundupkan Jenderal Shuang dan bawahannya ke dalam gerobak miliknya. Awalnya pasukan penjaga sempat menghentikannya untuk mengecek barang bawaannya. Untungnya Dilin muncul tepat waktu untuk membantunya sehingga dia bisa keluar tanpa kendala. Setelah berhasil keluar dengan selamat, Jenderal Shuang kemudian menyampaikan ucapan terima kasihnya karena telah berulang kali membantunya, di mana dia berniat melanjutkan perjalanannya dan berjanji suatu saat akan membalas perbuatan Shikawa jika mereka bertemu kembali. Kembali ke kerajaan Sichuan, di sini semenjak kematian Tuan Ming, korupsi di kerajaan menjadi semakin merajalela, di mana salah satu gubernur mendatangi Dilin untuk memberitahu kalau pembagian sembako tidak sampai ke wilayah mereka. Dilin khawatir jika hal itu terus berlanjut, satu demi satu kota akan melakukan demo dan terburuk mereka berniat melakukan perlawanan kepada kerajaan Sichuan. Kembali ke Jenderal Shuang yang baru saja sampai di ibu kota klan Liu Feng, dia langsung menyuruh pasukannya berpencar ke segala arah untuk menghentikan pemberontakan yang dilakukan oleh kakaknya sebelum terjadi sesuatu yang membahayakan ayahnya. Kabar itu pun sontak membuat Mahmud meredek setelah mengetahui Jenderal Shuang masih hidup, di mana dia bergegas menyuruh pasukannya untuk menghentikan adiknya karena pada dasarnya Mahmud ini adalah tipikal orang yang penakut dan tidak memiliki kapasitas untuk menjadi seorang pemimpin. Namun semua itu sudah terlambat karena Jenderal Shuang bersama pasukannya sudah berhasil memasuki ibu kota dan melumpuhkan pasukan milik Mahmud.
Setelah itu, Jenderal Suang kemudian menyuruh pasukannya untuk berpencar dan menangkap sisa-sisa pasukan yang memberontak, sementara dirinya berniat menemui Mahmud sendirian. Dan sudah seperti yang saya jelaskan sebelumnya, diperlihatkan Mahmud yang sedang ketakutan dan bersembunyi di balik kursi karena semua pasukannya sudah berhasil dilumpuhkan. Akibat kejadian barusan, pemimpin klan Liu Feng yang sebelumnya sudah sakit parah kini justru tambah ungkris-ungkrisan. Namun meskipun begitu, beliau tidak lantas menyalahkan anak-anaknya karena dia merasa semua itu murni atas kesalahannya di masa lalu yang membuat Mahmud menjadi seperti sekarang. Sementara itu, Shikawa yang sudah sampai di kota Yuanzhou, di sana Baichuan langsung memberitahu kalau semenjak kepergiannya, pasukan Jenderal Ludi telah menyerang dan mengambil semua stok bantuan makanan mereka sehingga yang mereka miliki saat ini hanya bisa untuk beberapa hari ke depan. Sampai di sini, Shikawa pun terpaksa harus kembali menggunakan metode taktik gerilya untuk mengecoh mata-mata pasukan suku utara. Dan benar saja, strategi itu pun sangat worth it di mana Shikawa dan pasukannya berhasil mengacak-acak kamp pasukan Jenderal Ludi dan mengambil kembali pasokan cadangan makanan mereka. Tentu saja Shikawa langsung besar kepala setelah mendapatkan makanan dalam jumlah besar, ditambah lagi Baichuan mengabarkan bahwa makanan tambahan yang dikirim oleh Dilin dari ibu kota juga telah tiba. Kejadian itu pun otomatis memicu amarah Jenderal Ludi di mana dia berniat merebut kembali makanan yang dicuri oleh Raja Cahaya atau Shikawa. Dia bersama pasukannya diperlihatkan menuju ke gudang penyimpanan milik Shikawa tanpa Ludi sadari. Shikawa sebelumnya telah menyuruh pasukannya untuk membuat jebakan dengan seolah-olah dia menyimpan makanan mereka di sebuah gudang yang padahal semua karung di sana bukan berisi makanan melainkan hanya pasir. Pada waktu yang bersamaan, Raja Cahaya muncul dan langsung mengunci pintu dari luar yang membuat Ludi bersama pasukannya terperangkap di dalam gudang. Tidak cukup sampai di situ, dia juga mengalirkan air dari bendungan buatan Shikawa untuk menghanyutkan Ludi bersama pasukannya. Walaupun Ludi dan beberapa pasukannya berhasil selamat, namun mereka semua telah ditunggu oleh Shikawa bersama pasukannya yang jumlahnya lebih banyak sehingga mereka tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Dan untuk kedua kalinya, Shikawa kembali melepaskan Ludi begitu saja bukan tanpa alasan, tapi dia sengaja melakukan hal itu karena menyukai Jenderal Ludi yang memiliki sifat pantang menyerah di mana Shikawa berencana menjadikannya sebagai rekan latihan. Sementara itu di kerajaan Sichuan, diperlihatkan Raja Ginseng dan beberapa menteri-menteri kerajaan Sichuan yang sedang berkumpul di aula pertemuan untuk membahas mengenai kasus korupsi yang dilakukan oleh Menteri Keuangan, di mana Dilin kemudian membawa beberapa warga dari kota Nganzhou untuk dijadikan sebagai saksi kalau selama ini uang bantuan yang seharusnya digunakan untuk membeli teratak dan soun yang dijanjikan oleh kerajaan Sichuan tidak kunjung cair. Di sini Dilin yang menjabat sebagai Menteri Hukum lalu menyalahkan 3 Menteri Keuangan Kerajaan Sichuan dan menuduh mereka telah menyelewengkan uang bansos. Saat itulah salah satu Menteri Keuangan langsung menepis tuduhan tersebut di mana uang itu masih utuh dan tidak diselewengkan sedikit pun. Mereka memang sengaja tidak mengirimkan uang tersebut dengan alasan khawatir bandit-bandit akan mencurinya di tengah perjalanannya menuju ke sana. Bahkan mereka juga memberikan bukti catatan keuangan selama 3 bulan terakhir kepada Raja Ginseng untuk membuktikan kalau mereka tidak pernah melakukan korupsi. Fakta itu pun sempat membuat kondisi ruangan memanas sehingga Raja Ginseng memutuskan untuk menghentikan rapat tersebut. Keesokan harinya, diperlihatkan sekumpulan warga yang telah datang memadati ibu kota untuk menuntut uang bansos yang sampai saat ini belum cair, di mana mereka menuduh kalau Menteri Keuangan Kerajaan Sichuan telah melakukan korupsi sehingga mereka berniat melakukan demo besar-besaran dan menemui Raja Ginseng untuk menuntut keadilan.
Tidak seperti pejabat-pejabat di Konoha yang bersih dan sama sekali tidak suka korupsi, ternyata Menteri Keuangan Kerajaan Sichuan benar-benar melakukan praktek korupsi, namun bukan tikus berdasi namanya jika diam begitu saja, di mana Ma Wei, seorang juru bicara Menteri Keuangan telah mengatur rencana dan mengirim seorang prajurit untuk memutarbalikkan fakta. Orang itu mengatakan kalau Roku adalah orang yang harus disalahkan dalam kasus tersebut karena gagal mempertahankan Yuanzhou, tempat tinggal mereka, dan akhirnya memaksa mereka untuk mengungsi. Tapi alih-alih merasa bersalah, setelah kembali ke ibu kota, dia justru enak-enakan menikah dan naik jabatan tanpa mempedulikan mereka yang saat ini sedang kesusahan. Mendengar hal itu, semua warga pun akhirnya mulai terdoktrin dengan perkataan si penyusup barusan, di mana mereka berniat mengadili Roku sampai kasus tersebut selesai. Puncaknya adalah ketika para warga yang langsung meluapkan emosinya dengan menyerang Roku yang sedang jalan-jalan sore. Namun di sisi lain, dia tidak bisa menghindari amukan warga karena sebagai jenderal militer, dia telah disumpah dan dilarang untuk tidak menyakiti warganya sendiri, di mana hal itu dibuktikan saat sedang berhadapan dengan dua mantan pasukannya dulu. Roku rela membiarkan mereka menganunya untuk membuktikan kalau dalang dibalik kasus tersebut benar-benar bukanlah dirinya, melainkan para anggota Menteri Keuangan itu sendiri. Singkat cerita, melihat Roku dalam keadaan terluka parah, pihak kerajaan Sichuan akhirnya berhasil menangkap pendemo yang sebelumnya telah menganunya, di mana mereka akan dijatuhi hukuman mati sesuai undang-undang yang berlaku. Namun pada waktu yang bersamaan, Roku yang masih dalam keadaan terluka muncul untuk membela dan meminta keringanan hukuman kepada kedua tersangka yang telah menusuknya. Dia menjelaskan kalau semua itu bukanlah kesalahan mereka, melainkan murni atas kesalahan Roku sendiri yang gagal melindungi pasukannya sewaktu di medan perang. Tidak cukup sampai di situ, Roku kemudian memberikan sedikit ujangan yang intinya menyuruh mereka untuk tetap kompak dan saling bergotong royong karena perjuangan mereka melawan suku utara masih belum selesai. Tidak berselang lama, Raja Ginseng datang ke sana untuk meminta maaf sebagai pemimpin kerajaan Sichuan dan untuk menenangkan warganya, beliau akan segera mengirim bantuan makanan beserta santunan sebagai bentuk pertanggungjawabannya. Dalam kasus ini, Dilin baru menyadari kalau Raja Ginseng adalah orang yang pintar memutarbalikkan fakta atau bahasa gampangnya munafik, di mana sebelumnya beliau sempat menyuruh Dilin untuk menangkap dan menghukum si pelaku. Namun di saat yang bersamaan, Raja Ginseng justru melakukan cuci tangan dan seolah menjadi seorang pahlawan untuk menenangkan warganya dengan memberikan amnesti, yang mana hal itu membuat Dilin yang seolah justru menjadi musuh masyarakat. Sementara itu, pasukan batalion milik Shikawa yang sedang berpatroli secara tidak sengaja menemukan seorang wanita yang membutuhkan pertolongan, dan setelah ditelaah lebih lanjut, ternyata wanita itu tidak sendirian melainkan bersama satu rombongannya, dan usut punya usut, mereka sengaja dikirim oleh salah seorang kepala desa sebagai jaminan atau sogokan kepada Jenderal Ludi dan pasukannya agar suku utara tidak mengganggu desa mereka. Menyadari hal itu, Shikawa pun memutuskan untuk mengirim mereka kembali ke desa sekaligus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di sana. Tapi sesampainya di sana, alih-alih menerima ucapan matur nuwun, Shikawa justru mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari seorang perangkat desa yang menyalahkan tindakan Shikawa barusan karena cepat atau lambat, Ludi dan pasukannya akan menyerang desa mereka jika mereka tidak segera memberikan upeti berupa mbak-mbak tersebut. Intinya, kepala desa di sana menyalahkan tindakan Shikawa yang bisa memunculkan potensi kemarahan dari suku utara, di mana ternyata suku utara telah menguasai semua sumber air yang digunakan oleh desa tersebut, dan oleh karena itu, Shikawa dan pasukannya pun akhirnya justru dimasukkan ke dalam penjara.
Tidak berselang lama, salah satu anak buahnya yang ahli dalam gali lubang tutup lubang tiba-tiba mak bedunduk keluar dari bawah tanah setelah sebelumnya dia berhasil menggali lubang yang menembus ke dalam penjara. Sialnya baru saja berhasil keluar dari sana, kepala desa dan pasukannya sudah menunggu mereka di depan gerbang sehingga membuat pelarian Shikawa gagal. Keesokan harinya, kepala desa menerima informasi kalau lubang yang sebelumnya digali oleh bawahannya Shikawa ternyata mengeluarkan air, di mana hal itu otomatis membuat mereka tidak perlu lagi tunduk kepada suku utara demi mendapatkan air. Sampai di sini, akhirnya kepala desa sepakat untuk menjalin kerjasama dengan Raja Cahaya dan bersama-sama melawan suku utara. 我会尽你一功的。 Tidak hanya mereka, kepala desa bahkan akan membantu Shikawa untuk mengadakan pertemuan bersama beberapa pemimpin dari desa lain yang belum dikuasai oleh suku utara, di mana dia berniat menyatukan seluruh kabupaten di wilayah Yuanzhou. 此法甚好，向各邢台发去请帖。 Kembali ke klan Liu Feng, diperlihatkan Jenderal Suang yang mendapat kabar tidak mengenakan dari seorang tabib langganannya yang memberitahu bahwa ayahnya sedang dalam kondisi kritis, di mana beliau kemudian memberikan sebuah resep obat dan meminta Jenderal Suang untuk menemukan tanduk naga yang berada di puncak Gunung Kemukus yang berada di wilayah Yuanzhou. Karena dari rumor yang beredar, tanduk naga merupakan obat ampuh yang mampu menyembuhkan seseorang dari segala macam penyakit. 你是林家的长老，